Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023 adalah peringatan wajib Bruder Dionysius dan Redemptus, biarawan martir Indonesia. Dionysius bernama asli Pierre Berthelot, putra sulung dari 10 bersaudara, pasangan bangsawan Prancis Berthelot dan Fleury Morin. Ia lahir di Honfleur, Prancis, pada tanggal 12 Desember tahun 1600. Ayahnya berprofesi sebagai dokter dan nahkoda kapal. Pierre mewarisi tradisi kesalehan Kristiani orang tuanya. Ia tumbuh dalam semangat rendah hati, iman yang teguh, dan kesiapsediaan berkorban. Bruder Redemptus Eccrus OCD merupakan bruder Karmelit yang bernama asli Thomas Rodrigues da Cunha. Ia adalah mantan serdadu Portugis yang ditugaskan di Goa. Ia lahir pada tahun 1598 di Paredes, Portugis, dan berasal dari keluarga petani miskin yang memeluk erat tradisi Kristiani. Mereka adalah 2 orang profesional dalam karir pelayaran dan kemiliteran. Namun pada akhirnya mereka berganti haluan dan hidup membiara sebagai Karmelit. Keduanya pun tuntas mempersembahkan diri dengan mati sebagai martir di Aceh. Serambi Mekah menjadi sebutan khas untuk provinsi di ujung barat laut Indonesia yang begitu melegenda itu. Nangro Aceh Darussalam, begitulah nama resminya kini. Di tempat inilah 2 biarawan misionaris Ordo Karmelit tak berkasut atau Ordo Carmelitarum Discalcetarum atau yang disingkat dengan OCD menumpahkan darah kemartiran mereka. Mereka dibunuh oleh tentara kerajaan Aceh pada zaman Sultan Iskandar Thani karena imannya akan Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Daniel, bab 7, ayat 2-14. Aku, Daniel, mendapat suatu penglihatan pada waktu malam. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Lalu naiklah 4 binatang besar dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut, dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang lain, yang kedua rupanya seperti beruang.
Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada dalam mulutnya di antara giginya. Kepadanya dikatakan demikian, "Ayo makanlah daging banyak-banyak." Kemudian aku melihat tampak seekor binatang lain lagi, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula, binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan. Ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan mangsanya, dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tumbuhlah di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu tercabut. Pada tanduk itu, tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, dan beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena tanduk kecil binatang yang keempat itu mengucapkan kata-kata sombong. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Bangkainya dibinasakan dan dilemparkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan waktu malam itu, tampak seseorang serupa anak manusia datang dari langit bersama awan gemawan. Ia menghadap Dia yang telah lanjut usianya dan diantar ke hadapannya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan dan kuasa sebagai raja. Dan segala bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai 33. Pada waktu itu, Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya
bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula, jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh, angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mencari dan menemukan kerajaan Allah. Sejak awal, orang-orang Kristen mula-mula berusaha menguraikan tanda-tanda itu. Karena kerajaan Allah adalah realitas yang tidak terlihat, itu hanya dapat dirasakan di dunia ini dengan tanda-tanda. Iman memberi makna pada tanda-tanda ini. Ketika hal-hal dunia ini mulai berlalu, maka kita akan mengetahui bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi jika kita tidak memiliki iman, kerajaan itu akan datang pada saat kita tidak mengharapkannya dan kita tidak siap untuk itu. Lebih baik berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Kristus dan mengetahui kerajaan Allah di sini dan saat ini. Upaya apa yang saya lakukan untuk menemukan persyaratan kerajaan Allah dalam hidup saya? Saudara-saudariku terkasih, dalam kehidupan setiap orang Kristen, alam realitas material akan berlalu, terkadang sangat cepat dan terkadang lambat. Yang tersisa adalah kehidupan batin dan derajat pendirian kerajaan Allah di dalam jiwa kita. Yang tersisa adalah apa yang akan kita capai bagi Allah dan bagi orang lain, terutama melalui kebajikan iman, harapan, dan kasih amal. Kerajaan Allah sedang ditegakkan di dalam hati kita, selangkah demi selangkah, dengan setiap keputusan iman dan kasih yang kita buat hari demi hari. Segala sesuatu yang kita pegang teguh, jika itu dari dunia ini, akan lenyap. Semuanya berlalu kecuali firman Tuhan. Satu-satunya milik kita yang kekal adalah hubungan kita dengan Dia, yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika semuanya hilang, kata-katanya, janjinya dan cintanya akan hidup dalam diri kita. Terkadang kita tergoda untuk berputus asa karena kesulitan dan cobaan yang harus kita lalui. Tetapi, marilah kita mengingat kata-kata Santa Teresa dari Yesus, yaitu, segala sesuatu akan berlalu, hanya Tuhan yang tersisa. Tidak ada yang kita derita akan tetap ada. Tetapi semua salib ini adalah sarana yang ampuh untuk mewujudkan kedatangan kerajaan di dalam jiwa kita sendiri dan jiwa orang lain, terutama mereka yang mengembara. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita menanggung pencobaan dengan iman dan menanggapinya dengan kasih yang memberinya nilai kekal. Janganlah kita menyia-nyiakan waktu ketika kita bisa mendapatkan rahmat
dan membantu membangun kerajaan yang akan datang. Semoga demikian. Amin.